Adapun Qin Yichen berbohong kepada Matt, itu karena dia merasakannya pada saat terakhir ketika Qiang Lak menghilang. Yang terbaik adalah memisahkan kedua orang ini untuk sementara waktu. Itu hanya keputusan yang dibuat dari intuisi sederhana ini. Dengan sedikit keberuntungan terakhir menghilang, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Semuanya, ikuti aku untuk sepenuhnya memperluas kuil penguasa cahaya. Dengan raungan, apa yang ditanggapi Qin Yichen bukanlah tangisan orang-orang percaya, tetapi penjelmaan aturan dunia. Meskipun suaranya masih sangat netral, itu memberi orang perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi tubuh aturan dunia ini sangat menarik. Berbeda dengan kelompok objek humanoid yang tidak dikenal saat terakhir kali kita bertemu, aturan dunia kini telah berubah menjadi seorang gadis muda. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa gadis yang begitu halus dan sempurna tidak akan memiliki sedikit lemak ekstra di tubuhnya, atau bahkan bau yang aneh. Terutama mata berair besar itu, bahkan Qin Yichen tidak bisa menahannya. Bagaimana kamu datang? Aturan dunia menjelma dengan senyum tipis. Saya berpikir, haruskah saya memberi Anda cara untuk menghubungi saya? Lagi pula, saya pikir Anda sangat berbeda, mungkin itu akan mengejutkan saya. Untuk pujian seperti itu, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hal terakhir yang dia inginkan adalah dilihat oleh pembangkit tenaga listrik top ini. Lagi pula, sebelum tumbuh dewasa, lebih baik tumbuh dewasa. Sekarang dia belum lolos dari tangan Zeus dan beberapa dewa utama. Kali ini, dia menoleh dan jatuh di depan inkarnasi aturan dunia. Tetapi pada saat itu, Qin Yichen benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat membantunya selain penjelmaan aturan dunia. Ares, Dewa Perang, sangat jauh, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan baru-baru ini, jadi dia tidak memperhatikan kata-katanya sendiri. Adapun Athena, Dewi Kebijaksanaan, bahkan lebih tidak perlu untuk memikirkannya. Dia pasti senang melihat dirinya kempes. Tidak ada pikiran biasa. Tidak. Saya akan mengikuti kesepakatan saya dengan Anda dan mengambil Mahkamah Agung dan Alam Abadi dalam waktu 1 tahun. Tentu saja, kamu masih memiliki 2 kesempatan untuk membuat masalah. Aturan dunia tiba-tiba tersenyum, dan senyum itu seperti bunga, yang sangat mengharukan. Rao adalah temperamen Qin Yichen, dan dia tidak bisa menahannya, jadi dia dengan cepat membuang muka, tidak melihat inkarnasi aturan dunia. Sebenarnya, saya datang ke sini untuk berdiskusi dengan Anda. Jika Anda menjanjikan saya berkah sebulan, saya tidak keberatan membuang 2 kesempatan ini untuk membuat masalah. Tentu saja, perjanjian kami sebelumnya juga dapat memberi Anda waktu ekstra. Bagaimana memberi Anda 10 tahun? Qin Yichen tiba-tiba mengerutkan kening. Orang baik, apa yang sebenarnya kamu takutkan? Ini menunjukkan bahwa aturan dunia telah menyukai sesuatu tentang dia dan ingin mengubah dirinya menjadi pionnya. Selain itu, dengan 1 bulan berkah keberuntungan, bahkan jika Qin Yichen tidak harus memikirkannya dengan kukunya, dia tahu berapa banyak manfaatnya. Dalam 1 hari, kuil penguasa cahaya telah kembali ke jalur yang benar. Hari ini, kuil penguasa cahaya telah berdiri di atas tumitnya di wilayah bintang Changlan. Hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah mengembangkan. Ini adalah penyimpangan dari keberuntungan yang kuat. Dalam waktu 1 bulan, Qin Yichen merasa bahwa selama ada kesempatan yang tepat, dia akan mampu mengalahkan alam abadi. Manfaatnya di sini terlalu besar, bahkan Qin Yichen tidak bisa menolaknya. Tetapi dengan cara yang sama, Qin Yichen juga tahu bahwa aturan dunia tidak memiliki emosi manusia, dan mereka tidak akan bertindak berdasarkan emosi. Alasan mengapa dia menjanjikan keuntungan seperti itu pasti akan mengambil harga yang sama untuk dirinya sendiri. Pertukaran setara, ini adalah satu-satunya kriteria untuk pengoperasian aturan dunia. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Saya pikir lebih baik bagi saya untuk memasak sendiri. Saya harus lebih mempercayai orang percaya saya. Mereka semua sangat baik. Saran Anda juga sangat bagus. Tetapi saya tidak berencana untuk menerimanya. Qin Yichen menolak dan memberikan wajah yang cukup untuk aturan dunia. Tepat ketika Qin Yichen menunggu dengan cemas, aturan dunia akhirnya tersenyum ringan dan mengklik telapak tangan Qin Yichen. Jika Anda ingin menemukan saya untuk menyelesaikan transaksi ini, tuangkan pikiran Anda ke dalamnya, dan saya akan muncul sesegera mungkin. Setelah berbicara, aturan dunia perlahan berubah menjadi asap putih dan bubar. Dalam benak Qin Yichen, ada pengingat tersenyum tentang aturan dunia. Tentu saja, saya mengizinkan Anda untuk membuat permintaan dari saya, apapun yang Anda inginkan. Qin Yichen hanya mendongak, ingin dengan tegas menolak aturan dunia. Apa yang bisa dilihat adalah sepotong kulit seputih salju. Qin Yichen segera membuang muka. Tidak ada seni bela diri. Kapanpun hilang, pakaiannya hilang duluan. Ini godaan. Dengan hilangnya inkarnasi aturan dunia sepenuhnya, waktu 4 minggu kembali normal, dan mereka masih bersemangat dengan raungan Qin Yichen sebelumnya. Aku bersedia mengikuti Lord of Light. Di luar kuil penguasa cahaya, tangisan orang-orang percaya yang tak terhitung jumlahnya bercampur. Di aula utama, semua kroninya membungkuk dan memberi hormat. Aku ingin pergi dengan penguasa cahaya. Qin Yichen mengangguk,
membawa tangannya di punggungnya, dan berjalan keluar dari kuil penguasa cahaya sepenuhnya. Sekarang, masih banyak yang harus dilakukan. Meskipun tidak ada berkah keberuntungan yang kuat, Qin Yichen masih harus melakukannya dan mengobrol dengan orang-orang percaya ini. Jelaskan situasi kuil penguasa cahaya saat ini sehingga mereka dapat memahami diri mereka sendiri. Qin Yichen tinggal di kuil penguasa cahaya selama 3 hari. Selama periode waktu ini, Qin Yichen tidak memiliki apa-apa, hanya berkomunikasi dengan orang-orang percaya dan membantu mereka menyelesaikan beberapa ide yang tidak terlalu sulit. Meskipun hanya ada 3 hari, Qin Yichen tidak bisa berbuat banyak. Secara keseluruhan, ini hanya masalah memasak keinginan dan pemikiran ratusan orang percaya. Tapi itu adalah perubahan kecil Qin Yichen yang menyatukan kembali hati kuil Lord of Light. Terutama setelah mereka mengetahui tentang penderitaan Qin Yichen saat ini, mereka sudah mati di Qin Yichen. Demi memperjuangkan ruang pengembangan yang aman bagi mereka, Lord of Light bahkan tidak segan-segan untuk tinggal di negeri dongeng sendirian untuk mengambil risiko dan mengirim mereka ke tempat yang aman ini. Namun, mereka tidak memahami penguasa cahaya, melainkan menghubungkan hak untuk dapat hidup di tempat yang aman ini ke alam abadi. Mereka membenci kebodohan mereka, tidak melihat masalah Lord Light Lord dengan jelas, dan membenci kekuatan rendah mereka sendiri, tidak memberikan dukungan yang cukup kepada Lord Light Lord, dan semuanya ada di pundak Lord Light Lord. 3 hari ini adalah kesaksian dari perubahan Qin Yichen, dan itu juga merupakan proses dari orang-orang percaya ini untuk menyatukan kembali hati mereka. Meskipun harganya agak berat, orang-orang ini masih memahami ketidakberdayaan Qin Yichen. Artinya, pada awal pertempuran, Matt dan Li Yun tidak memiliki ide untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Sekarang, melihat kembali keputusan Lord of Light, sekelompok orang semua menganggukkan kepala mereka kekaguman untuk Lord of Light. Tuan Guang, Anda dapat yakin. Anda dapat pergi ke kompetisi ini dengan tenang. Jika ada yang berbicara omong kosong lagi, saya akan memelintir lehernya.